Perkenalkan, nama saya Esther Mema kelas 1. Sekarang saya akan menjelaskan tentang peranan tokoh-tokoh nasional yang masuk dalam panitia PPKI. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang memiliki tugas melanjutkan pekerjaan dari BPU PKI. Organisasi PPKI memiliki anggota-anggota dengan peranan yang berbeda. Struktur anggotanya sebagai berikut. Ketua Insinyur Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, Anggota Radmin Widyo Diningrat, RP Suroso, Khail Abdul Wahid Hasjim, Sutrajo Karto Haji Kusumo, Ki Bagus Hadi Kusumo, Oto Iskandar Dinata, Pangeran Sujur Hamid Jojo, Abdul Qadir, Pangeran Puarjo, Dr. Muamir, Tuku Ahmad Hasan, MR Abdul, GSS Jayarantra Tulangi, AA Hamidan, MR Hohanes Latuharhari, I Goes Kote Puja, DRS Yap Cawan Ping. Namun tanpa sepengetahuan dari pihak Jepang, anggota PPKI ditambah 6 orang, dengan 1 penasehat dan 5 anggota. Sebagai berikut. Ahmad Subarjo sebagai penasehat, dengan 5 anggota. Sajuti Melik, Ki Hajar Dewantara, RAA Wiranata Kusuma, Kasman Singodi Mejo, Iwa Kusumasu Mantri. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia ini bernama Soekarno, atau mungkin kita lebih akrab mendengar panggilan Bung Karno. Soekarno lahir di Blitar pada 6 Juni 1901. Masa kecil Soekarno hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Semasa sekolah hingga tamat, Soekarno tinggal di rumah Haji Omar Sahid Djokroaminoto, yang merupakan politisi kawakan pendiri Syarikat Islam. Kemudian melanjutkan sekolahnya di HBS. Saat belajar di HBS itu, Soekarno telah menimpuk rasa nasionalisme dan sanubarinya. Usai lulus di HBS pada tahun 1920, beliau pindah ke ibu kota Jawa Barat dan melanjutkan ke THS, Technische Hochschule atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang disebut sebagai Institut Teknologi Bandung. Beliau pun berhasil meraih gelar insinyur pada tanggal 25 Mei 1926. Kiprah Soekarno berlanjut ke bidang politik. Kemudian sang proklamator merumuskan ajaran Marhanisme serta mendirikan sebuah partai yang bernama PNI, Partai Nasional Indonesia, pada 4 Juli 1927. Diberdirikannya partai ini adalah untuk menuju Indonesia merdeka. Kompani yang tidak senang dengan pergerakan Soekarno mengambil tindakan agar pemerintah Hindia Belanda saat itu masih bisa berdiri kokoh di tanah jajahannya. Akibat Belanda menjebloskan Soekarno ke penjara yang di Bandung pada tanggal 29 Desember 1929, 8 bulan mendekam di jeruji besi, ia pun baru disidangkan. Dalam pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat, beliau menggambarkan kondisi politik internasional dan keadaan rakyat Indonesia di bawah belenggu kolonialisme. Pembelaan itu membuat Belanda semakin marah, sehingga pada Juli 1930, PNI pun dibubarkan. Setelah bebas pada tahun 1931, beliau bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya, beliau
kembali ditangkap Belanda dan diasingkan ke Eden, Rhodes pada tahun 1933. 4 tahun kemudian, ia dipindahkan ke Bengkulu. Setelah menelan berbagai pil pahit, perjuangannya tidaklah sia-sia. Pada Agustus 1945, ia bersama Mohatta dan tokoh nasional lainnya merumuskan naskah proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan naskah ini sekaligus mengukuhkan kedaulatan Republik Indonesia. Yang kedua, Muhammad Hatta. Muhammad Hatta atau yang dipanggil akrab dengan Bung Hatta adalah seorang pemikir, pengarawan, ekonom, dan sekaligus menjadi wakil presiden Indonesia yang pertama, mendampingi Insinyur Soekarno. Ia lahir pada 12 Agustus 1902 di Buktinggi, Sumatera Barat. Pendidikan masa kecil Muhammad Hatta dimulai dari sekolah rakyat. Ia juga kental dengan pelajaran agama karena dilahirkan di lingkungan keluarga yang kuat akan ilmu agama. Beranjak dewasa, ia menempuh pendidikan di sekolah Mulo. Selama pendidikan, beliau mempelajari banyak hal di luar pelajaran formal seperti keorganisasian, dan kecintaannya terhadap organisasi masih ia lanjutkan di pendidikan di PHS, Prince Hendrik School, pada tahun 1921. Ia aktif menjadi bagian dari Jong Sumatran Bond. Dalam masa perjuangan politiknya, Bung Hatta pernah ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan menjadi anggota perhimpunan terlarang, terlibat dalam pemberontakan dan menghasut untuk menentang kerajaan Belanda. Setelah mendekam selama 5,5 bulan, berkat pembelaan dan perjuangan hukum teman-temannya, beliau dibebaskan dari segala tuduhan. Tak sampai di situ, bahkan ia pernah juga diasingkan oleh Belanda ke Digul dan Banda Neira. Saat pengasingannya, ia menulis artikel-artikel untuk koran di Jakarta dan majalah-majalah di Medan yang tidak terlalu membuat politis. Tulisan-tulisan tersebut justru lebih bersifat menganalisis dan mendidik pembacanya. Saat Jepang menduduki Indonesia, Hatta dibebaskan dan dijadikan penasihat oleh pemerintahan Jepang. Hal ini dimanfaatkan oleh Hatta untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Ia pun turut andil dalam keanggotaan Panitia 9 dan PPKI sebagai media persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah perjuangan panjangnya, ia berhasil mewujudkan keinginan rakyat Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Bersama dengan Soekarno, beliau menorehkan tinta atas nama bangsa Indonesia dalam naskah proklamasi. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh nasionalis yang memperjuangkan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Bukti fisik sejarah perjuangan Ki Hajar Dewantara dalam membela kepentingan bangsa dan negara yang sampai sekarang masih ada adalah adanya sekolah taman siswa di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara juga berperan dalam memperjuangkan Indonesia, yaitu yang pertama, bergabung dalam organisasi Budi Utomo. Yang kedua, membentuk Komite Bumi Putra. Yang ketiga, mendirikan Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah bernama Taman Siswa di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Lewat Taman Siswa, ia berusaha memadupadankan pendidikan gaya Eropa dan Jawa internasional. Di sekolah, Ki Hajar Dewantara menumbuhkan kesadaran terhadap siswa Bumi Putra akan hak-hak mereka untuk mendapat pendidikan. Selain mendirikan sekolah, Ki Hajar Dewantara juga menciptakan semboyan pendidikan yang disebut Tuturi Handayani, yang berarti seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Yang keempat, mencetuskan Pancadharma, dan yang kelima, bergabung menjadi anggota BPU PKI dan PPKI. Adapun tugas PPKI sebagai berikut. Pertama, menyusun dan mengesahkan konstitusi.
Kedua, menyusun dan mengesahkan dasar negara. Ketiga, mempersiapkan dan membentuk pemerintahan. Keempat, memperjelas wilayah-wilayah Indonesia. Terima kasih.